Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azrina Syamanda dengan NPM 21203011124. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu banggakan dan juga ibu sayangi. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silahkan. Oke, cukup. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ada yang tahu hari ini yang sakit siapa? Ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oh iya baik, oke. Fitria izin ya. Ibu catat dulu. Sudah, selain Fitria tidak ada lagi? Oke, hanya Fitria. Semoga yang lain tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi tubuh supaya fit, jaga pola makan, jaga pola tidur, istirahat yang teratur. Nah, pada pertemuan terakhir Ibu sempat menyinggung materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu apa? Ya, materinya pada pertemuan kali ini adalah karya ilmiah. Ada yang tahu karya ilmiah itu apa? Oke, langsung saja kita bahas mengenai materi karya ilmiah. Oke, karya ilmiah. Nah, pengertian karya ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang dibuat untuk melakukan pemecahan masalah dengan melalui landasan teori dan juga langkah-langkah ilmiah di dalamnya. Sebuah karya ilmiah itu ditulis berdasarkan pada hal-hal yang memang diperlukan untuk dilaksanakan dan dicari solusi penyelesaiannya secara cepat dan juga tepat. Nah, karya ilmiah yang baik itu merupakan tulisan yang mengikuti tata cara pembuatan dan penelitian yang baik dan benar. Dengan begitu, hasilnya juga akan sangat memuaskan dan bisa memberikan berbagai kepuasan serta manfaat. Kemudian, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif dan tidak ambigu. Reproduktif maksudnya karya ilmiah yang ditulis harus bisa diterima dan diartikan oleh pembaca. Sedangkan tidak ambigu artinya karya tersebut harus bisa memberikan pemahaman yang detail dan tidak dibuat dengan bahasa yang sulit dipahami oleh pembacanya. Kemudian yang kedua tidak emotif. Maksudnya adalah tidak melibatkan perasaan penulis ketika melakukan penelitian dan membuat tulisan tersebut. Karena karya ilmiah itu harus ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau hasil analisis, bukan perasaan subjektif seseorang. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku itu tujuannya agar penyampaiannya dapat mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian penggunaan bahasa baku itu sangat disarankan dan diwajibkan dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat ada memakai kaidah keilmuan. Maksudnya adalah dalam penulisan karya ilmiah harus mematuhi dan memakai kaidah keilmuan karena hal ini berfungsi untuk menunjukkan pembuat tulisan ini memiliki kemampuan dalam bidang penelitian yang dibuat dalam karya ilmiah tersebut. Yang kelima, memiliki sifat dekoratif dan kohesi. Maksudnya memiliki sifat dekoratif yaitu maknanya seorang penulis karya ilmiah harus memakai istilah yang mempunyai satu makna saja. Penulis harus bisa berpikir rasional untuk bisa membuat tulisan yang bermutu dan tepat untuk para pembacanya. Kemudian yang kohesi itu artinya harus menjadi berhubungan antar bagian dan juga masing-masing bab penulisan tersebut. Tulisan itu nggak boleh bertele-tele, melainkan harus tepat sasaran dan mudah dipahami. Yang keenam yaitu bersifat objektif, seperti tadi ya. Jadi penulis itu tidak boleh melibatkan perasaannya saat menulis karya ilmiah.
Dikarenakan sebuah karya ilmiah itu harus memuat fakta dan data hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh yaitu memakai kalimat efektif. Memakai kalimat efektif dalam pembuatannya merupakan ciri dari karya ilmiah karena berkaitan dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kemudian apa sih struktur dari karya ilmiah itu? Yang pertama ada judul. Yang kedua pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang ketiga ada kajian pustaka atau disebut juga dengan landasan teoritis. Isinya berupa pemikiran dan hipotesis. Yang keempat ada metode penelitian. Dalam metode penelitian itu dapat berupa metode deskriptif, eksperimen, penelitian kelas tergantung dari konteks karya ilmiah. Kemudian yang kelima ada isi pokok dan hasil penelitian. Yang keenam, simpulan dan sasaran, pemaknaan kembali dari keseluruhan karya ilmiah isinya ya. Kemudian yang ketujuh ada pustaka, yaitu sumber referensi penelitian. Nah, ini metode penelitian yang digunakan pada struktur karya ilmiah tadi. Apa? Yang pertama, metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya, tanpa ada perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif ataupun fakta kualitatif. Yang kedua, metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga, yaitu metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik dalam kompetensi dasar baru. Apa sih tujuan dari karya tulis ilmiah? Kita harus tahu tujuannya itu apa. Yang pertama, melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, tentu ya. Yang kedua, mengenalkan kegiatan kepustakaan. Yang ketiga, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut. Yang kelima, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara sistematif. Dan yang terakhir itu latihan berpikir kritis. Ini sudah jelas ya. Kita dilatih untuk berpikir kritis. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari kalian ada yang ingin bertanya atau tidak? Silahkan. Nah, karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Ada yang bisa menyebutkan apa sih struktur dari karya ilmiah tadi? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Nurdina. Oke, betul sekali jawabannya. Terima kasih Nurdina. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan untuk membentuk kelompok. Satu kelompok anggotanya 8 orang. Cukup ya? 8 orang. Nah, Ibu minta untuk kalian membuat karya ilmiah yang sederhana saja. Temanya boleh lingkungan, boleh pendidikan, bebas. Temanya Ibu bebaskan. Tidak perlu yang rumit-rumit, tidak perlu melakukan penelitian yang rumit. Pokoknya yang sederhana aja, yang simple aja. Silakan untuk ditumpuk pada pertemuan selanjutnya. Paham ya anak-anak tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Berarti udah paham tentang tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Dan Ibu akan cek hasilnya satu persatu. Oke. Ibu akan menyimpulkan materi karya ilmiah pada pertemuan kita hari ini. Jadi, karya ilmiah itu merupakan sebuah karya yang ditulis berdasarkan pada hal-hal yang memang diperlukan untuk dilaksanakan dan dicari solusinya secara cepat dan juga tepat.
Dan menulis karya ilmiah itu harus mengikuti tata cara yang baik dan juga benar, tidak boleh asal-asalan. Menulis karya ilmiah juga harus memperhatikan strukturnya. Ada judul, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan juga pustaka. Itu ya anak-anak, kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, sudah pukul berapa ya sekarang? Oke, karena waktu kita sebentar lagi habis, 10 menit lagi habis ya. Dan materi yang Ibu sampaikan hari ini juga sudah cukup jelas. Ibu cuma mau mengingatkan kalian untuk tugas jangan lupa dikerjakan karena ini akan memberikan nilai yang sangat besar, yaitu sebesar 40% ya. Jadi jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Dan setiap materi yang Bapak Ibu guru sampaikan di kelas tolong untuk dipelajari lagi. Silakan untuk belajar lebih giat lagi mengingat kalian akan memasuki ulangan akhir semester. Jaga kesehatan seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi di awal pembelajaran. Ibu berharap kalian semua bisa memahami materi dengan baik, bisa mencermati pembelajaran dengan baik dan maksimal, dan semoga kalian terus diberikan kesehatan agar bisa masuk sekolah setiap harinya. Begitu ya anak-anak. Oh iya, jangan lupa ibadahnya juga ditingkatkan lagi, doanya diperkuat lagi. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup. Kalau kalian masih ada yang bingung silakan untuk ditanyakan ke Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.